Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Adnan Azhari di channel Unik Pisan. Kali ini saya berada di sekitar gedung Mama Sugra, yaitu gedung kesenian yang ada di Indramayu. Nah, bersama saya siapa namanya? Silvi Damayanti. Silvi Damayanti, juga Ita Septiani. Ita Septiani. Nah, kedua tamu ini, Mbak Silvi dan Mbak Ita, adalah tamu kita pada kesempatan kali ini, yaitu dalam acara bincang-bincang mengenai kesenian. Karena bagaimanapun juga mereka berdua adalah pegiat seni Indramayu yang kelak ke depan menjadi regenerasi dari para penari atau pelaku seni yang saat ini sudah sepuh, mohon maaf. Nah, ya kita langsung saja kita ke Mbak Silvi dulu. Mbak Silvi, itu udah lama terjun di dunia seni, Mbak? Sudah lama dari SD. Dari SD. Iya. Sekarang masih? Sekarang jarang, cuma kayak lebih sering lihat video-video atau kegiatan kesenian gitu, seperti seminar atau yang biasa ada di Indramayu itu kegiatan. Nah, kalau kegiatan saat ini seperti apa kesibukannya? Kesibukan sekarang lebih kayak melihat sih, kayak lihat bagaimana sekarang budaya Indramayu itu, soalnya kayak jarang banget ya sekarang yang Indramayu itu mengadakan kegiatan-kegiatan seperti kesenian tari. Ya, saya potong dulu, itu maksudnya kegiatan dari Mbak Silvi sendiri itu apa gitu? Kuliah atau kerja gimana? Saya kuliah. Cuma kayak jarang sih kalau yang tari-tari gitu, kalau misalnya ada kegiatan saja. Nah, jurusannya apa itu? Keperawatan. Oh, itu kan menarik gitu kan, artinya orang keperawatan tapi juga terjun dan memelihara kesenian yang ada. Bisanya kenapa nggak lanjut di jurusan kesenian saja gitu? Karena saya lebih fokus ke kesehatan sih, tapi budaya juga saya tidak akan lupakan, karena itu melestarikan juga sih termasuknya, biar kita lebih dihargain sama orang luar. Wah, ya ini sekarang ke Mbak Ita. Nah, Mbak Ita sendiri kenapa suka dengan dunia seni? Menurut pribadi saya sendiri sih, karena kita sebagai generasi muda yang akan datang itu patut gitu loh, untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di sekitar kita gitu. Iya. Tapi kesibukan Mbak sendiri gimana itu untuk saat ini? Sebagai apa? Sebagai mahasiswa sih, pelajar Di mana, kampus mana? di ISBI Bandung. ISBI Bandung. Kebetulan kesenian juga, Kesenian jurusan? seni tari. Oh, seni tari. Nah, di sana itu yang selama Mbak Ita pelajari di ISBI itu apa saja? Tari apa saja? Teori tari ataupun gimana gitu? Untuk ketarian sih, untuk mengenal jenis ketarian sih belum ya, baru teorinya saja, kayak tentang pengantar tari seperti itu, kayak tentang kebudayaan Sunda yang ada di Bandungnya, terus sama teknik-teknik tarinya. Teknik-teknik tari. Berarti kan baru semester berapa ini? Baru semester 1. Baru semester, berarti baru awal ya. Nah, ini motivasinya kenapa masuknya ke situ gitu? Kalau Mbak Silvi itu kan masuknya ke kesenian, ke keperawatan, tapi dia tetap menghidupkan seni. Nah, Mbak sendiri gitu, motivasinya apa? Atau memang dari kecil bercita-cita ingin jadi penari atau yang lain gitu? Dari saya kecil sih, emang dari dulu saya pengen jadi sebagai pelatih tari dan membuka sanggar sendiri. Jadi saya berinisiatif untuk melanjutkan hobi saya sendiri, yaitu menari. Tapi punya sanggar Mbak di rumah? Belum sih. Tapi ke depan ya? Iya, ke depannya. Ya, itu ini dari Mbak Ita sendiri. Nah, sekarang ke Mbak Silvi itu. Nah, Mbak Silvi itu punya angan-angan apa gitu untuk ke depan setelah lulus dari kuliah gitu? Harapan saya sih, saya kan di perawat, tapi saya juga ingin adik-adik saya itu bisa melestarikan tarian tersebut. Soalnya di
kampus juga kayak banyak banget tentang kesenian, jadi tidak melupakan walaupun kita basicnya keperawatan tapi kita tetap melestarikan kayak contohnya melukis, kesenian seperti itu. Oh iya, ini ada satu pertanyaan itu kan. Dari sisi kesehatan, dari sisi medis itu apakah menari itu bagus? Nah itu malah termasuknya salah satu yang ngebuat keringat kita itu keluar ya. Contohnya kayak banyak bergerak, soalnya kesenian juga kayak banyak bergerak, bukan cuma olahraga doang sih. Jadi jadi di keperawatan juga kayak ada kesenian yang menjahit luka itu. Jadi menjahit juga itu termasuk kebudayaan juga sih, kayak kesenian gitu. Ada geraknya itu. Iya, soalnya ada Nah, teknik kalau misalnya juga. keringetan ini, saya keringetan gara-gara diapit oleh dua perempuan itu kan, apakah itu bagian dari kesenian? Enggak sih, tapi itu juga kan kalau misalkan badan kita nggak mengeluarkan keringat itu juga kan bahaya. Jadi kita juga butuh kayak kegiatan-kegiatan atau aktivitas lain. Oh, berarti kan hubungannya di situ ya, antara tari dengan kesehatan itu ya. Nah, sekarang ke Mbak Ita ini ya. Nah, Mbak Ita sendiri melihat generasi muda ini bagaimana gitu, agar supaya mereka tertarik dengan dunia tari, apakah punya metode lain gitu? Karena memang Mbak ini kan berangkat dari jurusan tari gitu, otomatis kan punya pandangan ke depan untuk merekrut teman-teman, terutama dari generasi muda sendiri, gimana gitu? Mengajak generasi yang akan datang, menurut saya dengan cara apa ya, kayak kita mengadakan seperti festival, lomba-lomba, Nah, itu efektif tak? sepertinya akan efektif. Kebetulan zaman sekarang kan ya, anak kecil itu kayak seperti tertarik gitu kesenian, apalagi sekarang di zaman pandemi banyak kan reog-reog, itu juga termasuk kesenian kan. Nah, itu kan masalahnya itu kan selama saya survive gitu dalam hal seperti itu, artinya anak-anak itu hanya sebatas menikmati saja gitu, tanpa adanya ketertarikan lebih untuk aksi dalam dunia tersebut. Nah, itu ketika memang hal tersebut enggan, anak tersebut enggan untuk aksi dalam dunia seni, apakah pihak seniman sendiri jemput bola gitu? Kalau menurut aku sih, kita kalau nggak dari hati nurani kita untuk mengenal kesenian sih nggak bisa dipaksain. Jadi kita itu kalau mau mengenal kesenian itu harus dari hati nurani kita sendiri, nggak bisa kita harus dipaksain. Itu bakal kedepannya itu bakal berakibat fatal gitu. Nah, kalau penanaman jiwa seni dari sejak dini itu baik enggak? Kalau menurut pribadi saya sih sendiri sih baik ya, karena Meskipun itu dipaksa. kalau menurut paksaan itu nggak bakal baik, karena diri kita sendiri yang bakal tertekan. Iya. Itu kan di kota-kota itu kan banyak sekali gitu pola asuh dari orang tua yang memang anaknya itu pengen dikursusin piano, pengen dikursusin tari, pengen dikursusin apa gitu. Nah, itu secara jiwa baik enggak gitu, artinya untuk ke depan mungkin niat itikad orang tua itu pasti baik gitu untuk anaknya gitu, terutama dalam mengenal dunia seni gitu. Nah, apakah ke depan itu hal tersebut bisa berdampak baik terhadap anak? Apakah memang si anak secara perkembangan psikologis ke depan itu kan tentu dia akan menemukan ketertarikan lain. Nah, apakah hal tersebut bisa terbawa gitu, paksaan kecil hingga ke depan gitu? Sepertinya kayaknya kalau dari sejak awalnya dengan kata terpaksaan, pasti kedepannya nggak bakal kita selamanya kita kayak lanjutin terus gitu. Tapi pasti seiringnya berjalannya waktu, kita pasti merasa bosan dan tertekan, pasti ada aja. Iya. Pasti ada aja kemauan kita sendiri beda dari orang lain. Jadi nggak bisa dipaksain. Nggak bisa dipaksakan ya. Ya, terus dari segi kesehatan juga kan nggak baik paksaan itu ya. Iya. Ya, karena lebih menekan pada psikologis itu ya. Nah, ini untuk pertanyaan kalian berdua ini.
kalian pernah mentas di mana saja gitu selama terjun dalam dunia seni dari Mbak Silvi dulu? Kalau saya sih yang paling jauh itu di Solo yang nari 24 jam itu. Terus Rekor muri itu ya? iya yang 24 jam itu. Terus sama yang kayak di pernikahan juga. Soalnya kayak pernikahan juga sih harus ada adat istiadatnya juga kan, harus mengembangkan, sama di kayak wisudaan. Nah sebenarnya untuk yang di Solo itu dalam momen apa itu? Memperingati hari tari sedunia itu. Oh, jadi Mbak Silvi perwakilan dari Indramayu atau gimana? Oh enggak, jadi kayak di sanggar aku sendiri itu sering mengadakan setiap tahun berbondong-bondong ikut ke sana tari. Tapi itu kayak setiap tarian itu beda-beda gitu. Jadi kayak misalkan kelompok ini nari ini. Nanti tapi kebanyakan sih yang memperkenalkan budaya Indramayu itu sendiri seperti nari Randu Kentir itu kita pernah dibawa ke sana buat nari. 24 jam. Iya, cuma bukan nari 24 jam, jadi kayak gantian-gantian gitu dari negara lain gitu. Ada kesan enggak setelah pulang dari sana? Banyak banget sih, terutama kayak contohnya lebih banyak pengalaman, kayak lebih tahu bahwa gerakan juga itu mempunyai banyak makna dan juga arti. Terus kalau misalkan nari juga, kalau misalkan dipaksa itu nggak bakal bisa. Iya. Harus dari jiwa gitu. Jiwa gitu ya. Terus juga tari tuh memaknai kayak bisa kayak mengituin perasaan tuh, kayak lagi sedih, Diapain perasaannya? emosi. Mewakili perasaan, Oh, kayak misalkan mewakili. lagi sedih, marah. Nah kalau Mbak sendiri gimana Mbak Ita itu? Apanya tuh? Itu pernah mentas di mana aja maksudnya? Minimal di wilayah Indramayu aja dulu, di mana? Indramayu mah di mana-mana sih ya. Di Indramayu iya di mana-mana. Ya kan Indramayu cuma di satu, Jawa Barat doang, itu kan nggak di mana-mana. Maksudnya Jadi Mbak Indramayu Ita juga itu pernah pernah mentas ya? di mana setelah di wilayah Indramayu aja? Maksudnya kayak di Kulcim itu kan dari pihak Budpar sendiri kan sering ngadakan itu acara yang malam minggu itu kadang sebulan sekali itu. Nah itu kedua mungkin pas ketika hari jadi ataupun di acara unjung buyut atau gimana gitu ditanggap. Di acara itu sih Kulcim pernah. Terus kalau unjungan aku nggak pernah sih ya. Kayak di Indramayu mah jarang sih, aku jarang pentas, paling kalau ada job-job aja di Indramayu mah. Jadi jarang. Biasanya di mana itu? Di sekolah atau di wisudaan? Di job wisuda, pernikahan. Udah sih itu doang. Kalau di luar Indramayu? Luar Indramayunya di Bandung, di Solo, Cirebon. Nah untuk di Bandung sendiri kan udah pasti itu dari pihak kampusnya gitu atau di luar itunya? Enggak, pas waktu di Bandung itu kan saya belum masuk kuliah ya, dari pihak sanggar. Oh dari pihak sanggar. Acara apa itu? Acara ujian sama lomba juga sih, lomba di Bandung. Lomba tari Jawa Barat. Iya, se-Jawa Barat. Nah kalau di Cirebon itu pas ketika acara apa? Acara wedding. Oh pernikahan doang gitu ya? Nah kalau di Jogja atau Solo? Solo menari 24 jam. Sama berarti? Sama. Berarti ketemu di sana? Oh ini satu sanggar? Iya dulu. Nah itu kan kalian berangkat dari satu sanggar itu. Nah pernah nggak ada perbedaan pendapat? Tentu kalian juga kan pasti pernah survive di tempat lain antara tari apa itu tadi? Kentir-kentir, angdu kentir. Itu kan dari sanggarnya Mbak dibandingkan dengan sanggar yang lain gitu. Apakah ada perbedaan? Ada, tapi kayak seni geraknya, terus dari artinya juga sama sih, beda. Tapi intinya mah semua gerakan itu sama, cuma setiap sanggar itu pasti memiliki geraknya masing-masing, kayak khasnya gitu. Kalau Mbak sendiri pernah
pernah studi banding, misalnya bisa dibanding lah antara sanggar dengan sanggar lain gitu, yang Mbak rasakan mengenai tari Randu Gende, gimana itu? Menurut saya sendiri belum pernah mengobservasi tari Randu Gende sendiri ya, baru belajar menarinya aja, jadi saya belum tahu betul gitu. Nah sekarang kan di jurusan tari itu di sana ada nggak? Maksudnya tari apa saja yang udah dipelajarin? Untuk belajar menari belum ya, baru teknik aja seperti yang saya tadi bilang. Kalau untuk belajar mengenal kayak jenis tariannya mungkin nanti semester 3-an, jadi belum tahu. Berarti baru mendasar di Iya, ini baru aja, dari dasar sanggar doang. saja ya. Ya. Berarti belum sampai kepada olah tubuh, olah apa itu? Udah, olah tubuh udah. Nah iya, artinya kan karena memang ini ada dua gitu. Saya minta praktekkan minimal di olah tubuhnya saja gitu, dari Mbak Silvi dengan Mbak Ita itu kayak gimana gitu. Artinya olah tubuh untuk pemanasan dari sebelum nari itu kan pasti olah tubuh dulu. Nah itu kayak gimana gitu, apa ada perbedaan gitu antara olah tubuh di tari, pantomim, teater dan lain-lain? Tentu kan sudah pada tahu semua kan olah tubuh yang beda-beda itu. Nah itu kan ya kita minta seperti itu. Ya teman-teman, nanti setelah ini kita akan melihat bagaimana olah tubuh seorang calon penari sebelum maju ke panggung. Yuk kita lihat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sebelum kita menari itu ada sebuah pemanasannya dulu. Jadi gerakannya yang pertama itu kelenturan pada pergelangan tangan. Dan yang kedua itu kelenturan pada torso. Dibuka kakinya, terus kita gerakan bagian ini. Nah, yang terakhir ketiga itu daya ketahanan pada kaki. Nah, mungkin itu gerakan-gerakan sebelum kita menuju menari. Ya teman-teman, tadi kita itu baru saja menyaksikan latihan gerakan kecil untuk tari. Nah ini di akhir sesi ini kita pengen nanya kepada teman-teman, pesan buat generasi muda agar mereka senang dengan kesenian, terutama seni tari tradisional, seperti apa? Pesan dan kesannya itu jangan lupa, walaupun kita pekerjaannya yang lain, tapi kita tetap harus mempertahankan budaya kita sendiri, terutama tari, karena dari tari juga banyak banget manfaatnya. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Menurut pribadi saya sendiri sih, untuk generasi yang akan datang, generasi muda tentunya, apalagi generasi sekarang, jangan sampailah ya kita melupakan kebudayaan kita. Kita harus tetap melestarikan, walaupun di zaman sekarang dunia kebarat-baratan telah masuk ke Indonesia. Jadi jangan lupa melestarikan budaya kita. Siapa sosok penari yang menginspirasi Silvi? Tidak ada sih, cuma kayak dulu itu inspirasinya itu dari sandiwara itu loh, kayak penarinya itu. Kirain dulu pernah nonton film Enggak, Sang Penari gitu. enggak. Lebih ke tradisionalnya banget sih dari sandiwara itu. Si Srimpi ya. Serintil. Srimpi. Oh, Srimpi. Iya, tari itu. Terinspirasi dari itu. Dari tari Serintil. Iya. Nah kalau Mbak Ita sendiri, siapa sosok penari yang dikagumi atau menjadi tokoh inspirasi dari Ita? Waktu dulu sih nggak ada sih ya, terinspirasi dari saya sendiri. Ingin menari itu terinspirasi dari teman saya sendiri. Jadi
saya nggak lihat ke seperti maestro seperti itu, jadi pada diri saya sendiri inspirasinya. Berarti dari awal dari diri sendiri dulu ya. Dari diri sendiri dulu sebelum mengenal lebih jauh. Ya, oke, terima kasih buat kedua orang ini, dari Mbak Silvi juga Mbak Ita. Semoga ke depan bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan untuk ke masyarakat Indramayu pada umumnya. Cukup sekian saja bincang-bincang kali ini. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Bagikan jika memang ini bisa bermanfaat, dan subscribe jika ini bisa menjadi motivasi kalian untuk mengenal kesenian lebih jauh lagi, terutama kesenian daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.